Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur seperjamuran dimanapun dulur berada. Bertemu lagi dengan saya, Xfam. Kali ini kita buat kontennya konten ngobrol ya. Artinya konten nggak ada video-video kecuali ngobrol. Kita akan bikin beberapa part, artinya beberapa edisi untuk obrolan ini, terutama masalah seputar usaha jamur. Gitu. Alasannya kenapa usaha jamur yang kita tekuni selama ini itu ada yang maju, terus ada yang stagnan, ada yang mati segan hidup tak mau, ada yang makin mengecil, bahkan ada yang bangkrut. Tidak sedikit, malah lebih banyak yang bangkrut. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Kita akan kupas satu persatu, cuma memang sekali kita kupas durasinya kita batasin 15 menit biar nggak berat juga, terus nggak bosen juga, karena ngobrolnya ngobrol sambil ngobrol sendirian kayak gimana sih ya, sambil membayang-bayangkan gitu. Baik, alasan kenapa usaha jamur itu makin lama kok makin berat gitu, bukannya berkembang kok malah mundur. Banyak hal yang memang harus kita soroti, terutama memang lebih fokusnya kita menyoroti ke knowledge atau pengetahuan. Karena memang ketika kita usaha mutlak sekali kita harus paham sama usaha yang kita geluti. Banyak orang usaha yang berhasil karena memang latar belakangnya dari hobi, dari suka dulu. Nah, ketika kita bikin, ibaratnya menggeluti satu dunia usaha yang notabene bukan dari hobi, ya setidaknya kita harus tahu di banyak hal. Misalkan kayak contohnya kita sendiri di jamur, ya kita harus tahu banyak hal di jamur dari A sampai Z-nya. Harus tahu, harus terus belajar, memahami jamur itu bagaimana, jamur itu bagaimana degradasinya, ilmunya, bagaimana memahami karakternya, itu harus tahu. Jadi tugas kita sebagai pelaku usaha jamur ya makin hari harus makin menggali ilmunya, bagaimana mensikapinya, bagaimana memahaminya, sehingga jamur ini memang ketika kita budidayakan kita tahu cara memperlakukannya. Itu tugas pertama. Jadi kita harus tahu ilmunya, maunya jamur itu seperti apa. Nah, disiplin ilmunya step by stepnya ya kita harus belajar, dimulai dari PDA-nya, dari kita memahami PDA-nya, bibit induknya, terus bibit turunannya, F2 dan sebagainya. Dan itu wajib. Kita tidak bisa ketergantungan dengan orang lain, harus membeli bibit ke orang lain dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Sebab ini usaha, artinya kita harus banyak paham banyak hal. Dan itu kalau buat saya, paham itu adalah kewajiban. Paham itu adalah kewajiban. Kita tidak dulu bicara masalah manajemen ya, kita bicara masalah teknis. Bagaimana seseorang bisa fight, bisa perfect dalam mengelola teknis untuk usaha jamur sendiri. Jadi seperti tadi itu, dimulai dari PDA sampai ke pasar dan produk turunannya, sampai produk olahannya. Nah, ketika kita paham semua segmentasi tersebut, kita bisa punya banyak skenario untuk menghindar dari kerugian. Artinya menekan kerugian, karena memang kita punya paham banyak hal. Jadi kita bisa menghindar dari skenario rugi itu. Misalkan ketika memang di suatu kondisi kita rugi di backlognya, karena memang ini kita nggak bisa evaluasi ketika kita nggak paham.
Artinya nggak bisa evaluasi menyeluruh karena memang ada satu tahapan memang yang dikerjakan orang lain. Misalkan kayak kita lebih dari orang lain, ya jelas ketika orang lain tersebut melakukan kesalahan yang kita tidak tahu, kita ikut terkena imbasnya. Apalagi kita beli lock dan sebagainya. Gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa usaha kita nggak berkembang itu karena memang kita tidak paham menyeluruh. Dan tugasnya, solusinya apa? Ya wajib jadikan jadi belajar paham itu bagian dari kewajiban. Nah, setelah kita paham, tidak sekonyong-konyong ketika kita paham di teknis terus usaha kita berhasil, ya tidak seperti itu. Banyak orang yang paham di ilmunya, banyak orang yang ahli di satu bidang, tapi ketika mereka terjun ke dunia usaha tersebut, justru mereka malah gagal karena memang teori dan praktek di lapangan itu kan dinamis ya, artinya berbeda dan berkembang. Orang lapangan itu kan praktisi, beda kan, artinya situasional, artinya tergantung keadaan daerah setempat, geografinya, terus peralatan yang ada, terus pengetahuan kita juga, terus keberanian kita juga dan sebagainya kan. Makanya ketika kita sudah paham di teori, tidak semata-mata itu menjamin kita berhasil, tapi ketika kita paham di teori itu ketika terapan manajemennya itu bagus, peluang untuk kita berhasil dan berkembang di usaha itu ya lebih besar, jauh lebih besar. Makanya kita menyoroti ke manajemen. Setelah kita paham teorinya, kita harus soroti ke manajemennya, bagaimana menata usaha tersebut sehingga usaha tersebut, namanya juga usaha jamur, budidaya jamur itu kan kategori usaha produktif ya. Jadi ketika kita buat makin banyak, peluang untuk mendapat keuntungan juga makin besar, makin perfect, peluang untuk rugi makin kecil. Jadi kita ini produksi, menciptakan sesuatu untuk kita ambil hasilnya. Jadi manajemen itu memegang peranan yang sangat penting di luar masalah teknis. Lalu bagaimana manajemen tentang usaha jamur sehingga itu perfect dan sebagainya? Itu sudah banyak sih dibicarakan di dunia usaha apapun. Manajemen itu memang penting di dunia usaha apapun. Ya sama, manajemennya intinya seperti itu: pencatatan, pembukuan, pengelolaan keuangan dan sebagainya. Tapi ada manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan itu kita harus pahami. Ketika kita sudah paham teknisnya, bagaimana manajemen usahanya nih. Nah, contohnya, bagaimana caranya saya setiap hari bisa produksi sampai ke siklus itu habis, berapa atau modal yang harus saya siapkan, alat yang harus saya miliki, karyawan yang harus saya rekrut, terus tipe karyawan yang seperti apa yang bisa bantu saya di jamur ini, alat seperti apa dan sebagainya, dan itu harus ditata. Contohnya kayak sekarang simpelnya manajemennya seperti ini. Saya pengen punya gaji dari jamur 5 juta. Berapa lahan yang harus saya siapkan? Berapa modalnya? Kan kira-kira seperti itu. Nah, contohnya ketika kita pengen punya gaji 5 juta, ya sebenarnya di jamur nggak pasti, cuma kisaran itu ya kita bisa upayakan. Misalkan kayak kita harus produksi 1 hari berapa, harus nyiapkan saungnya berapa, harus nyiapkan alatnya seperti apa, karyawan berapa, itu harus satu set harus komplit. Karena memang tingkat efektivitas manajemen, artinya manajemen yang tepat itu menentukan hasil keuntungan. Ya, contohnya kayak kita, contoh kecilnya lagi, kayak kita masalah menyoroti masalah saung
kumbung budidaya. Nah, kumbung budidaya itu kita siapkan dengan kapasitas produksinya. Ketika kita punya karyawan tiga, itu kita produksi satu hari berapa lot, sehingga hasilnya bisa menggaji dia nanti. Terus saya harus siapkan berapa saung selama satu siklus ini. Misalkan kalau kita punya karyawan 3, kita produksi 500, berarti satu siklusnya itu 4 bulan. Artinya 4 bulan itu 120 hari kerja, yang efektifnya 100 hari kerja lah ibaratnya. Nah, 100 hari kerja dikali 500 itu kapasitas saung. Nah, 50.000 kan. Nah, terus masa istirahat 3 minggu, jadi ngosongin, terus istirahat, suci hama lagi 3 minggu, ditambah lagi 20 hari kerja dikali 510.000. Sobatku harus punya 60.000, maksudnya saung dengan kapasitas 60.000, sehingga sobatku punya karyawan 3 yang bisa bekerja setiap hari. Itu hanya karyawan 3. Nah, bagaimana dengan budidayanya? Kita punya karyawan 1, nah punya karyawan 4. Itu baru kita bisa berputar. Satu siklus itu produksi nggak berhenti, karena memang kita cari duit di jamur itu, cari uang di jamur itu. Patokannya ada di tempat adukan. Kalau hari ini kita ngaduk, kita cari uang. Kalau hari ini ngaduk kita libur, kita nggak cari uang. Sebab budidaya yang kemarin yang lagi di saung itu kerjaan kita beberapa bulan yang lalu, hasilnya baru kita nikmatin sekarang gitu ya. Nah, kalau kita hari ini nggak kerja, 1 minggu ini kita nggak ngaduk, nanti siklusnya akan ketemu minggu kesononya kita nggak punya panen, kan kayak gitu. Bener kan kayak gitu. Jadi salah satu contoh manajemen. Jadi memang harus disiapkan. Nah, berbanding lurus dengan kebutuhan yang tadi, alat yang harus saya siapkan. Nah, ketika contohnya kayak gini, makanya tadi saya bilang kita harus paham di jamur itu. Contohnya kayak gini, ketika kita belum punya modal, baru masih kecil, kita pakai drum, plastiknya pun, ukuran loknya pun nggak bisa gede, karena nanti akan berpengaruh sekali. Drum itu maksimal suhu yang didapatkan itu 85, misalkan stabil 85 atau 90 dan sebagainya. Nah, ketika kita sterilisasi loknya itu besar, jelas nggak maksimal. Kita harus perlu alat yang lebih canggih lagi gitu, yang bisa punya tekanan lebih tinggi lagi. Terus ketika pun kita paksa dengan lok besar, kita harus tambah biaya gasnya, masuk nggak hitungannya, dan sebagainya. Jadi manajemen itu kan menata, artinya bagaimana kita menata, membuat satu settingan sehingga semuanya pas, dari modal yang kita siapkan, karyawan yang kita siapkan, terus alat yang kita siapkan, kumbung yang kita siapkan, lahan yang kita siapkan, semuanya harus pas dulu di awal. Kalau semuanya nggak pas, nanti akan bikin kita bingung. Contohnya seperti tadi. Ketika kita libur produksi, jelas biaya rumah tangga kita naik. Biaya rumah tangga kita itu tetap berjalan kan, kita nggak kerja tapi seolah-olah kita punya usaha, seolah-olah kita kerja kan gitu ya. Kita enak pakai uang, ternyata hari ini kita nggak ngaduk, seminggu ini kita nggak ngaduk, tapi makan mah tetap jalan, gaya hidup tetap jalan, dan sebagainya. Itulah faktor-faktor kecil yang nanti akan memperlambat pertumbuhan usaha kita, bahkan bisa mengancam eksistensi usaha kita. Ya contoh akumulasi saja, artinya contohnya kita makin sering nggak produksi, nanti penghasilan makin kecil, uang yang kita tabung yang sisa dari untuk kebutuhan hidup kita itu makin mengecil, nggak kerasa. Itu kesalahannya cuma satu di awalnya, berhenti produksi 1 minggu, kesananya nanti uang yang kita kumpulkan makin kecil, terus. Makanya semuanya harus diselesain bagaimanapun caranya setiap hari produksi, kecuali hari libur kita ambil 1 hari, seperti itu. Jadi nanti berputaran terus, ada yang kita produksi, ada yang kita makan, ada yang kita produksi, ada yang kita makan terus gitu.
Mungkin sementara itu dulu, nanti kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut lagi, mengupas banyak hal gitu ya. Takut ada teman-teman yang pengen tanya, silahkan tanya. Memang karena memang saya juga bukan seorang guru, bukan seorang narator juga, jadi ngomongnya masih pak balipo. Jadi ketika memang temanku kebetulan ngeklik video ini dan banyak hal yang pengen ditanya mas seputar mengantisipasi bagaimana caranya usaha itu biar tidak bangkrut atau biar bisa berkembang, apapun tanyakan, nanti kita diskusi bareng. Banyak contoh-contoh sesuatu yang sepele ternyata itu menjadi biang kerok bagi perkembangan usaha kita. Kiranya demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.